Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me Melda Nursalna, and today I'm going to do a presentation with the title The Teaching Media for Speaking in Junior High School. Let's get started. Okay, there are 3 points that I want to explain. The first is the definition of teaching media, the second one is the types of teaching media, and the third is the teaching media for speaking in junior high school. I will start by the definition of teaching media. As the explanation from our friends last week, teaching media are tools which are provided and brought into the classroom by a teacher to facilitate teaching and learning process. Teaching media are expected to help teacher present the lesson more clearly and interesting to be followed by students. So, we can conclude that media are everything that can help teacher to deliver the lesson or message to the students to make the lesson clear and easy to understand and absorb by students so that they get more zealous to participate in the learning process. For the next, there are some types of teaching media to teach English, such as visual media, audiovisual media, and then multimedia. So, I will explain them one by one. The first one is visual media. Basically, visual media in learning is everything that can be seen by eyes and brought into the classroom as visual teaching media to support the learning process run well. And the aims of visual aids are introduce, form, enrich, and clarify comprehension or abstract concept to the students, develop desired behavior, and then support students' more continuous activities. And there are 3 types of visual media. The first one is printed media such as English textbook, magazine, newspaper, journal, bulletins, and dictionary. The second one is realia or real or imitative objects such as big calendar, puzzle, or games. And then the last is overhead transparency or LCD projector. It is used to present a picture and video. The next is audio media. Audio media are the media of which the contents are recorded and can be heard. It can help students learning through produced voice. By the produced voice, students can identify the intonation and pronunciation without live presence of native speakers. This media include radio, tape recorder, audio compact disc, MP3, and also MP4. The next is audiovisual media. It can be defined as the media which can be seen and heard, such as television and film. Audiovisual presents a complete communicative situation. The students can easily to understand the facial impression, gesture, physical background shown, and learning become closer to real-life situation. The last is multimedia. Multimedia is the exciting combination of computer hardware and software that allow integrating video, animation, audio, graphic, and testing resources to develop effective presentation and affordable desktop computer. In addition, multimedia is characterized by the presence of text, picture, sound, animation, and video, some or all of which are organized into some coherent program. Okay, the next material is about teaching media for speaking in junior high school and how to use it. So, you can see that there are some teaching media like video learning, audio learning, comic, Rosetta Stone, and also picture. The first, I will discuss about video learning. So, video learning is one type of audiovisual media. It is used to design the knowledge or skills that are acquired by being taught. Nah, jadi menurut bidang psikologi, rentang waktu perhatian siswa SMP yaitu berkisaran antara usia 10 sampai 14 tahun itu sekitar kurang lebih 10 sampai 12 menit. Kenapa? Karena perhatian mereka itu mudah dialihkan oleh faktor-faktor eksternal such as the condition of the classroom, the student's characteristic, and the way the teacher present the subject. So,
Video learning can attract student attention and help the students to keep focused on the materials that is presented by the teacher. It can improve four speaking components like pronunciation, grammar, vocabulary, and fluency. So, video learning media can use in some materials such as narrative text, report text, and some expressions. Nah, jadi untuk menggunakan media ini, guru bisa memilih materi yang mau diajarkan. Lalu, guru meminta siswa untuk menonton sebuah video. Jadi, di dalam pembelajaran naratif teks contohnya, siswa bisa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan secara spontan atau menyimpulkan isi dari video setelah mereka menonton. Sedangkan untuk pembelajaran report text, siswa itu bisa diminta untuk maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali informasi yang mereka dapat dari video tersebut berdasarkan pemahaman mereka terhadap isi report text tersebut. Dan untuk beberapa expression, siswa itu bisa diminta untuk bercakap-cakap dengan teman sekelasnya terkait video tersebut. Jadi mereka melakukan conversation gitu, mencontoh video tersebut seperti itu. The second is audio learning. Audio learning is a media for conveying the message to be conveyed in the form of auditive symbols, either verbal and non-verbal. One of the learning materials that uses this media is song lyric. So, how to use it? A teacher must choose the appropriate song for students, and according to the basic competence, the song is related to teenager life. Nah, kemudian siswa itu diminta untuk mendengarkan lagu tersebut. Nah, lagu itu akan membantu siswa untuk mengembangkan imajinasi mereka terhadap cerita yang mereka nyanyikan. So, itu akan memancing mereka untuk speak up. Dan ketika mereka selesai mendengarkan lagu tersebut, mereka bisa diminta untuk menceritakan maksud dan tujuan dari lagu tersebut atau apa saja cerita yang terdapat di dalam lagu tersebut gitu. So, the students have opportunity to speak in the class. The third is comic. Comic as a learning media is an influential tool that serves to communicate learning message. This media may be used for some materials such as transactional and interpersonal text. Lalu, bagaimana cara menggunakan komik sebagai media pembelajaran? Nah, untuk menggunakan media ini, guru bisa memberikan komik yang berkaitan dengan materi pembelajaran such as expression about asking and giving opinion. Kemudian, siswa diminta untuk memahami isi komik tersebut. Setelah itu, mereka diminta untuk melakukan atau mempraktekkan percakapan dengan teman sekelasnya berdasarkan pemahaman mereka saat membaca komik. Jadi maksudnya di sini adalah seorang guru itu memberikan komik kepada siswanya, kemudian siswanya diminta untuk membaca dan memahami isi komik tersebut, and then mereka itu disuruh untuk speak up gitu, tapi bukan meniru semua isi komik tersebut. Mereka melakukan conversation itu bukan dengan meniru, tapi dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan materi yang telah dipelajari gitu. Jadi mereka benar-benar speaking, bukan dari reading, memorize, and then speak, no, tapi mereka benar-benar speaking gitu. The next is Rosetta Stone. The Rosetta Stone is a language learning software which consists of a combination of image, text, and sound, with difficulty levels increasing as students progress, in order to teach various vocabulary terms and grammatical function intuitively, without drills or translation. The software is designed to teach language the way of the first language are learned. Jadi, Rosetta Stone ini adalah sebuah software yang digunakan di dalam ruang multimedia. Nah, cara kerjanya adalah dengan menunjukkan beberapa gambar kepada siswa, bisa 4 atau lebih gambar. Kemudian, di dalam gambar itu memiliki frasa gitu. Dan frasa itu dibunyikan atau diucapkan oleh native speaker. Terus, siswa akan mengetahui arti dari frasa tersebut ketika mereka melihat konteks atau mereka melihat gambar. Jadi mereka tahu arti dari frasa tersebut. Nah, kemudian siswa itu kan dia mendengarkan suara dari native speaker. Nah, setelah native speaker itu mengucapkan sesuatu, maka akan ada jeda gitu. Nah, pada saat jeda tersebut, seorang guru diminta
untuk meminta siswanya untuk berbicara melalui mikrofon gitu. Terus siswa akan membandingkan. Jadi mereka itu mengucapkan apa yang diucapkan oleh native speaker pada saat jeda, lalu mereka membandingkan pronunciation mereka dengan pronunciationnya native speaker gitu. Nah, ketika siswa itu mengucapkannya salah atau incorrect pronunciation, maka mereka akan diminta untuk mengulang. Nah, setelah mereka sudah benar, baru mereka akan mencoba untuk membuat kalimat atau ungkapan sendiri menggunakan ungkapan yang sudah dipelajari tadi. Seperti itu. The last is picture. It is a learning model that uses pictures or image as a media in the learning process. Nah, dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi hati yang menyenangkan. Gitu. One of the materials that can be taught by picture is descriptive text. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu bisa dengan guru memberikan setidaknya satu gambar kepada siswa dan meminta mereka untuk mendeskripsikan gambar itu. Lalu untuk kegiatan ini, siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan satu kelompok itu mendapatkan satu gambar dan gambar itu berbeda dengan kelompok yang lainnya gitu. Kemudian siswa dalam kelompok ini mereka diminta untuk mendeskripsikan gambar tersebut, misalnya gambar binatang atau gambar manusia atau gambar tempat gitu. Nah, setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok itu akan maju ke depan untuk mendeskripsikan gambar tersebut. So, this activity fosters the creativity and imagination of the students as well as improving their public speaking skills. Namun, bisa juga mereka itu tidak diminta untuk berkelompok, bisa juga satu persatu, atau bisa juga ada teachernya di depan kelas gitu, mencontohkan dia menjelaskan tentang descriptive text, kemudian dia membawa sebuah gambar gitu misalkan, terus dia tunjukin gambar itu ke siswanya, so dia meminta siswanya untuk mendeskripsikan gambar tersebut gitu. Dan menurut saya ya, semua materi pembelajaran di SMP yang terkait dengan speaking itu tidak hanya bisa diajarkan dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi, tapi mungkin masih banyak sekali metode-metode lainnya, dan materi-materinya pun tidak hanya terbatas kayak misalkan picture hanya bisa untuk descriptive text. No, picture bisa juga digunakan untuk mengajarkan sebagai teaching media dari materi-materi yang lain gitu. Tergantung dari kita sebagai guru nanti apa yang mau kita pilih, asalkan learning objektifnya itu terpenuhi, kemudian students need-nya itu terpenuhi dan sesuai dengan tuntutan institusi atau sekolahnya gitu. Jadi kita bisa saja mengkolaborasikan beberapa teaching media atau mau materi apa dengan media apa gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada apa yang saya sebutkan tadi. Apalagi kan speaking ini adalah skill yang mengharuskan benar-benar berbicara gitu. Jadi pastinya kalau belajar speaking itu kita akan di dalam kelas itu pasti ribut gitu. Okay, I think that's all for today's explanation. And if you get confused and don't understand this material, let's do discussion in our WhatsApp group. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.